Sejak pagi banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi menjadi petani organik itu memang membutuhkan fisik yang sangat prima seperti itu. Sehingga bagi sahabat yang ingin mengelola pertanian secara organik di areal yang menengah maupun sedang, saya harapkan untuk selalu bisa menjaga kesehatan seperti itu, sahabat. Hari ini saya mau ajak sahabat untuk panen telur di kandang ini, sahabat. Jadi pada pagi ini saya lihat anak saya tadi teriak-teriak, "Ayah, telurnya banyak," gitu. Mungkin ayam saya yang merah ini sudah mulai bertelur, sahabat. Jadi ayam merah memang sudah bertelur sejak lama, tapi dari 5 ekor yang saya miliki hanya 1 yang bertelur. Kalau yang putih ini, sahabat, ini adalah telur bebek, sahabat, atau entok. Nah, kemudian di sana, minggir dulu, minggir. Ya, di sini sahabat bisa lihat ini adalah telur bebek juga. Kemudian di sini juga ada telur ayam merah seperti ini, sahabat. Ini dia ayam merahnya. Si ayam merah itu sudah mulai bertelur. Ini benar-benar suatu suatu sistem berternak organik yang saya hanya murni menggunakan insting saya, sahabat. Jadi ketika kemarin sempat telurnya produksinya menurun, saya perbanyak menggunakan cangkang telur yang saya hancurkan menjadi tepung. Kemudian saya campurkan di dedak bekatul yang saya fermentasi. Kemudian saya berikan banyak dedaunan yang tinggi protein seperti daun pepaya, kemudian juga daun ubi, sehingga protein nabati bercampur dengan kalsium menjadi telur seperti ini, sahabat. Luar biasa. Ini 100% organik dan ukurannya pun memuaskan, sahabat. Jadi nggak kecil banget, bisa diadulah dengan telur di peternakan ayam yang menggunakan pakan 100% pakan pabrikan, sahabat. Jadi luar biasa. Telur bebeknya pun sahabat bisa lihat besar-besar seperti ini, sahabat. Jadi bagi sahabat yang tertarik berternak organik, akan saya bimbing, sahabat. Jangan khawatir, saya akan bimbing step by stepnya seperti apa membuat kandang juga tidak menjadi bau seperti itu. Karena kemarin kandang ini sempat bau, kemudian saya benahi dengan memberikan sekam di bawahnya, kemudian memperbanyak lagi pakan fermentasi, sehingga kotorannya ketika terkena hujan menjadi tidak bau lagi seperti itu. Benar-benar kegiatan yang mengasihkan. Nah, ini adalah ayam kampung, sahabat. Sudah selalu bertelur sejak menginjak usia bertelur, selalu rajin bertelur, kadang 1, kadang 2. Nah, itu telurnya, sahabat ya. Kita akan ambil. Sebenarnya saya ingin sekali mengajak sahabat ke sini yang dekat. Kita adakan kelas praktek langsung. Akan tetapi karena kondisi masih pandemi seperti ini, apabila kondisi pandemi sudah menurun, maka saya berencana mengajak sahabat-sahabat untuk ke sini, kita kelas langsung, kita langsung praktek bagaimana beternak, berkebun secara berdampingan dengan tanpa mengeluarkan duit atau uang sereceh pun untuk membeli pakan pabrikan. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa langsung kelas di Kebun Bali Organik TV. Sudah sejak sebulan terakhir aeratornya rusak, sahabat. Saya nggak belikan aerator. Air menjadi sedikit keruh, akan tetapi tidak sangat keruh, sahabat. Akan tetapi satu pun belum ada ikan yang mati, sahabat, sejak sebulan terakhir. Ini berarti bahwa asupan oksigen masih tinggi di dalam air ini, sahabat. Ukurannya sudah lumayan. Ini sudah sekitar 4 jarian, sahabat. Jadi ikan sehat semua, tidak ada tanda-tanda terserang penyakit, sahabat ya. Jadi ini juga murni full organik tanpa pakan pabrikan. Jadi kalaupun ada pakan pabrikan biasanya digunakan hanya pada saat ingin melihat atau mengecek kondisi ikan. Jadi kita taburkan pakan pabrikan untuk melihat kondisi ikan seperti itu. Tapi sehari-harinya ini full pakan dari daun-daunan seperti ini, sahabat. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa praktek langsung, kita kelas langsung di Kebun Bali Organik TV. Pola hidup seperti ini, sahabat, pola hidup seperti ini menghemat biaya hidup sampai 60%, sahabat. Bahkan mungkin sampai 70%. Karena apa? Karena sehari-hari saya selalu mencukupkan dari apa yang ada di kebun, sahabat. Telur, protein, bahkan ikan sudah pernah saya goreng juga seperti itu, sahabat. Jadi kita bisa hidup dengan alam. Jadi alam benar-benar seperti ibu. Pantas mungkin alam disebut sebagai ibu pertiwi ya. Karena mungkin memang seperti itulah kenyataannya. Alam menyusui kami seperti seorang ibu seperti itu. Luar biasa. Semoga banyak sahabat yang bisa
mengikuti jejak kami di Bali Organik TV. Sebenarnya pagi ini sahabat, saya ingin mengajak sahabat untuk membuat media tanam. Membuat media tanam yang membuat tanaman menjadi nyaman sejak kita semai sampai tumbuh besar. Akan tetapi, melihat banyaknya di kolom komentar permintaan sejak 2 hari yang lalu, agar para subscriber saya nggak marah, maka hari ini saya akan kabulkan permintaan para subscriber saya mengenai cara membuat biang POC. Jadi di sini yang sering sekali saya gunakan untuk membuat POC sebagai pengganti E4, yaitu POC dari kulit mentimun yang dimix dengan kulit bawang. Nah, memang POC kulit mentimun dan kulit bawang ini memang sering sekali saya gunakan sebagai starter ketika saya membuat POC. POC apapun. Jadi sahabat, bagi sahabat yang penasaran, mari bersama saya sekarang belajar bagaimana cara membuat POC yang mungkin di Indonesia belum ada yang membuat POC jenis ini. Jadi, ayo ikut saya sahabat. Oke sahabat, di depan layar HP sahabat saat ini sudah sahabat bisa lihat di sini ada kulit mentimun dan juga ada kulit bawang merah. Nah, sebenarnya awalnya ketika saya membuat POC ini berawal dari ketidaksengajaan sahabat. Karena istri saya selalu setiap memasak pasti ada mentimun sebagai buah pencuci mulut. Biasanya apalagi kalau ada sambelnya itu wajib ada mentimunnya. Nah, terbesit keinginan saya sahabat. Jadi saya tidak hanya ingin menggunakannya sebagai penghasil air lindi seperti itu, akan tapi saya juga di sini ingin membuatnya sebagai POC, pupuk organik cair. Nah, karena saya merasa kadar air di dalam mentimun ini sangat tinggi, terlebih banyak sekali zat hara yang kita berikan ketika mentimun ini kita tanam. Nah, saya yakin di dalam air yang terkandung di dalam mentimun ini pasti memiliki zat hara yang melimpah. Nah, penelaran sederhana seperti inilah yang saya gunakan sebagai dasar untuk membuat POC dari kulit mentimun yang dicampur dengan kulit bawang merah. Sedangkan mengenai bawang merah, kulit bawang merah sahabat pasti sudah umum ya. Dari banyak referensi, dari banyak sumber, bahkan dari banyak sumber yang saya baca dari perguruan tinggi yang sudah meneliti secara khusus mengenai kulit bawang merah ini, tentu saja kandungan yang ada di dalamnya melimpah, terutama ada asam abisat, kemudian juga ada hormon auksin, kemudian ada gibberin, dan juga ada sitokinin. Nah, semua jenis nama yang saya sebutkan tadi merupakan jenis anggota kelompok hormon pada tumbuhan, sahabat. Seperti itu. Jadi jenis kelompok hormon pada tumbuhan, bukan pada manusia, sahabat ya. Nah, ini akan sangat membantu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam, sahabat. Jadi kalau saya jelaskan lagi secara panjang lebar akan bertele-tele dan menghabiskan durasi. Banyak yang protes seperti itu. Tapi banyak juga yang sebenarnya haus akan ilmu. Saya sangat salut kepada sahabat yang seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Sekarang saya akan tunjukkan. Yang pertama, jangan lupa siapkan alat pendukung seperti yang saya sering gunakan. Ini kita berikan hanya sekitar 600 ml air, sahabat ya. 600 ml air, karena bahan saya kali ini kurang dari 100 gram. Apabila sampai 100 gram per masing-masing bahan, sahabat bisa gunakan 1 liter air. Oke, kemudian jangan lupa di sini kita ada E4, sahabat. Ini adalah E4 untuk tanaman, E4 pertanian, sahabat ya. Jadi sahabat bisa gunakan E4 berwarna kuning seperti itu. Yang pertama, saya haluskan dulu kulit mentimunnya, sahabat. Saya terpaksa menggunakan bantuan blender agar, nah sahabat, saya harap jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi kegagalan paham. Kemudian air yang tadi saya siapkan sekitar 600 ml, kita ambil sekitar 150 ml, kita masukkan ke dalam blender seperti ini, sahabat. Apabila sahabat nggak ada blender, sahabat bisa gunakan ini, lesung. Nah, saya juga sering menggunakan lesung. Nah, kemudian sahabat masukkan kulit mentimunnya, sahabat. Masukkan kulit mentimun semuanya. Bagaimana dengan dagingnya, Pak? Sahabat bisa gunakan dagingnya sekitar 10% dari keseluruhan bahan. Lebih banyak gunakan kulit mentimun karena senyawa baik yang dibutuhkan tanaman itu lebih banyak berada pada kulitnya, sahabat, dibandingkan dagingnya. Nah, kemudian setelah hancur seperti ini, sahabat, kita bisa saring. Kita akan saring dan kita akan masukkan ke dalam wadah ini. Nah, apakah bisa tidak disaring, Pak? Bisa saja, akan tetapi
karakter POC akan menjadi agak kental sahabat, seperti itu. Jadi apabila sahabat saring, maka hasil saringannya juga bisa sahabat jemur. Sahabat bisa campurkan dengan kulit pisang, kemudian sahabat bisa gunakan sebagai pupuk padat seperti itu, yang dicampurkan dengan kulit pisang. Nah, oke sahabat, inilah cairan dari kulit mentimun. Kita sudah dapatkan sekitar 100, mungkin 150, karena tadi kulit mentimun juga mengandung air. Nah, kemudian kita di sini juga dapatkan ampasnya. Nah, ampasnya bisa kita jemur, kita campurkan dengan kulit pisang yang juga kita jemur dan kita gunakan sebagai pupuk padat sahabat. Jadi tidak ada yang terbuang. Karena saya sudah sering menggunakan mentimun sebagai POC, jadi iseng saya ingin tahu seperti itu, apa sih sebenarnya yang ada di dalam air mentimun ini, air kulit mentimun, sehingga dahsyat sekali efeknya ketika saya terapkan di tanaman. Apalagi saya gunakan sebagai starter POC yang lain juga sangat bagus sahabat. Dan ternyata dari sumber yang saya baca, bukan sumber abal-abal ya. Jadi di masa pengetahuan ini hati-hati mencari sumber bacaan sahabat. Pastikan dari website yang benar-benar valid seperti itu. Bisa dari BP POM RI atau bisa juga dari website kedokteran seperti Klik Dokter atau yang lainnya lah seperti itu. Nah, ternyata timun ini banyak sekali mengandung kalium juga magnesium sulfat sahabat. Jadi ternyata setelah saya cari tahu mengenai apa sih sebenarnya fungsi dari magnesium sulfat itu, ternyata saya kaget sahabat. Nutrisi magnesium sulfat ini penting sekali dalam pembentukan gula, klorofil, karbohidrat, protein, lemak, dan juga zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi luar biasa apa yang terkandung di dalam kulit mentimun ini sahabat. Sekarang kita tuangkan saja kulit bawang merah sahabat ke dalam air ini sahabat. Nah, ini tadinya adalah 100 ml air kulit mentimun. Kemudian kita tambahkan kulit dari bawang merah ini. Nah, kemudian kita sekarang tambahkan gula merah atau molase. Tadi saya lupa menyebutkannya, jadi mohon maaf di awal video saya tidak sebutkan mengenai sumber glukosenya. Itu pasti ada sahabat. Di pembuatan POC manapun itu pastikan ada sumber glukosenya. Kita bisa gunakan sebanyak 10 ml ya, kira-kira seperti itu dari molase. Molase ini sari tetes tebu ya sahabat ya. Nah, kemudian karena ini tadi sudah kita ambil airnya 100 ml, berarti sisa 500 ml nya kita tambahkan sekarang sahabat. Kemudian kita aduk. Ini ada bawangnya yang masih utuh. Tapi nggak apa-apa, kita bisa hancurkan di sini. Nah, kemudian setelah seperti ini sahabat, kita bisa tambahkan E4 pertanian seperti yang saya sebutkan tadi. Cukup sekitar 1 tutup botolnya, sekitar 5 ml sahabat ya. Ini adalah mikroorganisme starter atau disebut juga sebagai efektif mikroorganisme. Kemudian sahabat bisa masukkan ke dalam wadah jirigen atau botol air mineral yang mampu menampung cairan ini. Kemudian sahabat tutup fermentasi selama kurang lebih 14-21 hari sahabat. Nah, kemudian setelah difermentasi baru sahabat bisa saring agar kulit-kulitnya ini tidak ikut larut ke dalam POC ketika nanti kita aplikasikan. Dan setelah 30 hari, nah hasilnya seperti ini sahabat. Ini sudah lebih 30 hari sahabat ya. Jadi ini sudah habis, sehingga saya buat lagi POC-nya sahabat. Jadi kemarin yang merequest setiap hari meminta saya membuat ini, saya tunggu dulu biar habis dulu POC-nya, kemudian baru saya buat sahabat. Dan hari ini kebetulan sudah sisa sedikit, jadi saya buatlah POC dari kulit mentimun dan kulit bawang merah ini sahabat. Nah, oke sahabat, sudah saya jelaskan secara rinci dan detail. Silahkan ditiru bila sahabat berminat, kemudian bisa menjadikan ini sebagai POC atau bahkan sebagai POC starter atau POC biang dari POC-POC lain yang sahabat akan buat seperti itu.
Oke, cukup sekian video saya kali ini. Besok atau lusa kita bertemu lagi dengan materi yang lain, sahabat ya. Tetap menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.